Kami lanjutkan lagi Mario Teguh Golden Ways berbicara mengenai do or die. Ini berbicara mengenai keterdesakan. Banyak orang yang begitu dalam kondisi terdesak meminta nasihat. Tapi pada beberapa orang, nasihat yang sudah didengarnya tidak juga bisa terwujud dalam keberhasilan, Pak. Bagaimana? Oke, kita masuk dulu ke dalilnya ya. Tidak mungkin orang masuk ke dalam kesulitan tanpa sebelumnya mendengar nasihat baik. Tidak mungkin. Ada orang tertipu tanpa sebelumnya dinasehati mengenai kehati-hatian. Mengenai tidak melihat hanya yang ditampilkan atau mendengar kata-katanya, tapi melihat esensi dari kata-kata seseorang. Nah, jika nasihat tidak berdampak, Tuhan mengenalkan sakit hati. Dihina supaya marah dan menjadi lebih hebat. Ya, sakit hati. Apalagi? Kecewa. Tuh, contoh lagi. Semua masalah dalam kesalahan memilih pasangan hidup sebetulnya sudah dinasehati jangan. Lalu menikah dan menyesal. Berarti kalau begitu Tuhan mengenalkan penyesalan, kemarahan, sakit hati. Nah, orang-orang yang memang berbakat mengabaikan nasihat, waktu dikasih sakit hati malah semakin membenci nasihat. Waktu dia dibuat kecewa, marah, terkhianati, dinasehati, dia bilang, enak you ngomong, you nggak ngalami, gitu kan? Tuh, kan yang bisa menasehati orang kan orang yang tidak sedang dalam masalah. Kalau sama-sama punya masalahnya namanya ngerumpi. Iya toh? So, kalau begitu yuk kita terima bahwa kadang-kadang kalau nasihat tidak berdampak, Tuhan mengenalkan sakit hati. Lalu dikasih kekhawatiran. Lalu dengarkan ini, kekhawatiran yang diabaikan menjadi ketakutan. Apa yang paling dekat terjadi setelah takut? Apa? Ayo. Putus asa. Setelah putus asa, paling dekat dengan takut itu apa? Ayo cepet-cepet tebak ya. Empat huruf. Sudah tahu ya? Mati. 5 huruf. Mati itu lebih mati. Nah, jadi sebetulnya yang kita takuti itu kematian. Aneh ya, padahal yang harusnya lebih kita takuti adalah hidup tidak baik. Kehidupan yang tidak baik itu harus lebih ditakuti. Mati itu selesai. Ya toh? Lalu disambut oleh para malaikat, sini gitu. Kamu nakal selama hidup ya. Terus dia bilang iya gitu. Terus kemana aku gitu kan? Terus malaikatnya bilang surga atau neraka gitu. Nah, jadi kalau begitu kita ini terlalu lama mempertahankan yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Sehingga nih, kalau kita itu takutnya mati, kita itu lupa hidup. Itu sebabnya ada nasihat sederhana. Kalau Anda tidak ingin kaya, kan ada toh ahli pura-pura yang bilang aku nggak ingin kaya. Ahli pura-pura. Lu istrinya memang bisa menggoreng batu. Jadi kalau orang itu tidak mau kaya, takutlah miskin. Nah yang paling repot, paling susah dinasehati, kaya nggak mau, miskin nggak takut. Terus apa wis hilang-hilangan gitu. Yuk, kasihan sekali orang ini. Nah, jadi kalau kita itu mengabaikan khawatir, Tuhan tingkatkan menjadi takut. Contohnya saja, dia punya kebiasaan merusak kesehatan, khawatir nggak? Dia tahu sudah mulai ada dampaknya nih ke badannya, kebiasaannya. Khawatir? Diteruskan, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dokter bilang ada gejala kanker. Takut nggak? Tuh, berhenti nggak? Enggak. Ya mas? So, kalau begitu memang mendidik orang menjadi baik bagi kehidupannya sendiri itu sulit sekali. Tuhan turunkan berapa rasul, berapa nabi, berapa pemuka agama. Sampai akhir-akhir ini Tuhan tugaskan motivator. Gitu.
Baik, sekarang saya lanjutkan dengan pertanyaan. Silahkan. Ya, Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Latifah Rida Lubis. Saya berasal dari Medan. Khusus Dari datang pengen ketemu sama Pak Mario Teguh. Super sekali. Wow. Silakan Ibu. Saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Yes. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan do or die. Ketika saya diberi tugas atau pekerjaan yang saya tahu itu sebenarnya beresiko kepada saya nantinya, gitu Pak. Kemudian sementara saya ingin loyal kepada atasan, tapi dengan saya punya resiko di belakang itu untuk saya nantinya. Itu saja Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kita berikan tepuk tangan. Sudah pernah dengar toh istilah integritas. Definisinya, integritas adalah setia kepada yang benar. Setia kepada yang benar itu integrity. Jujur, apakah itu benar? Kalau setia pada kejujuran, yes. Satu lagi, due process, proses yang baik. Dalam pengeluaran uang, pengeluaran anggaran, apakah itu amanah? Integritas? Yes. Sudah perhatikan di televisi orang-orang yang melanggar keamanahan dalam due process? Walaupun niatnya baik, kalau prosesnya tidak baik dipermasalahkan. Karena itu mendidik orang lain yang tidak jujur untuk juga melanggar proses. Jadi kalau begitu, setia itu bukan setia kepada atasan. Setia pada kebenaran yang ada pada atasan itu. Lebih baik miskin daripada setia kepada ketidakbenaran yang dibawa oleh orang tidak benar. Mengapa kita membatasi rezeki Tuhan yang tersebar di muka bumi hanya karena menduga orang tidak baik itu sebagai sumber rezeki? Jadi orang yang berani miskin karena Tuhan tidak pernah miskin. Orang yang mengharapkan kekayaan dari sesamanya yang tidak jujur, hidupnya tidak baik. Sampai tua yang seharusnya sudah damai main-main dengan cucunya, masih harus menjelaskan penggunaan uang dulu. Bayangkan itu. Itu baru pengadilan dunia loh, bayangkan pengadilan akhirat. Ya menurut yang di sana itu yang pernah kembali ya. Jadi, do what's good for you or you're not good for anyone. Lakukan yang baik bagimu atau engkau tidak baik bagi dirimu. Karena Anda bukan hidup hanya sekarang, tapi untuk masa yang panjang ke depan, terutama kalau Tuhan menitipkan salah satu di antara anak Anda untuk menjadi gubernur atau presiden. Itu. Super sekali Pak Mario jawabannya. Mudah-mudahan cukup jelas Ibu. Sekarang saya minta untuk Anda yang sudah hadir di studio mengambil alat polling Anda. Kita akan melakukan polling, ya. Silakan diambil dan Anda perhatikan apa isi polling yang diberikan oleh Pak Mario. Anda hanya hidup satu kali di dunia ini. Anda akan menjadikan diri Anda sebagai apa? A, Anda menjadi orang biasa yang ada atau tidak ada pun tidak ada bedanya. Yang B, mengalir seperti air. Kalau sukses oke, kalau gagal ya nasib. Atau yang C, orang biasa yang berupaya menjadi sehebat mungkin bagi sesama. Anda menentukan yang mana, A, B, atau C. Silakan pilih sekarang. Ya, tentukan pilihan Anda sekarang lewat polling yang kita adakan di studio. Sudah kita lock jawabannya ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda yang sudah menjawab. Dan seperti apa hasilnya akan segera sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Kegunaan orang bagi sesama itu keluasan manfaat. Semakin luas Anda, semakin banyak yang meminta Anda.